dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Kami mohon Bapak Ibu semuanya menyimak dan membaca bersama-sama. Saya tunggu supaya ketemu dulu. Sudah Bapak Ibu? Monggo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Hanya dua ayat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari gunungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya berbahagia saja, tapi mampu melaksanakan dan mengeterapkan di dalam hidupnya hari lepas hari di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mengawali tahun 2022 mestinya diawali dari bulan Januari, sebab 1 tahun ada 12 hari. Dalam mengawali tahun 2022 sudah banyak peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia, baik di pedesaan maupun di kota. Contohnya banyak tanah longsor, lalu banjir bandang, erupsi gunung, dan masih banyak lagi. Bahkan di kota Jakarta yang terkenal metropolitan pun juga bisa banjir, yaitu dengan istilah Jabotabek, itu juga dilanda banjir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tidak hanya itu saja, kota Pekalongan pun kota yang tercinta, di mana kita bekerja, di mana kita bertempat tinggal, di mana kita bergereja, juga banjir pada waktu itu, yaitu di awal tahun 2022 sampai keadaan misalnya ekonomi juga sulit dan komunikasi baik transportasi juga susah. Itu di awal tahun 2022. Bahkan sampai sekarang pun banyak saudara-saudara kita khususnya yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara termasuk Bejarot itu terdampak atau kena dampak dengan kata rob. Kalau kita plesetkan, rob itu raud dan banjir. Apa Bu? Raud dan banjir. Ojo udan, raud dan banjir. Itu rob. Dengan adanya rob ini, tapi mereka masih bisa tersenyum, masih bisa berselfie dalam keadaan banjir rob maupun banjir air hujan. Mereka masih bisa memancing ikan, mereka masih bisa bergoyang pinggul dengan lagu kopi dangdut. Itu luar biasa. Saudara-saudara kita merasakan bahwa walaupun banjir, walaupun raud dan banjir, tapi mereka penuh dengan sukacita. Namun menariknya Bapak Ibu, di dalam kesukacitaan ini luar biasa. Seperti halnya dengan Habakuk, Nabi Habakuk, di mana mereka ketika mereka kehilangan segalanya. Tadi dalam Alkitab dikatakan ayat 17 sampai 18, kehilangan segalanya, panen tidak, bahkan lembu-lembu pun musnah. Seperti cerita Ayub. Tapi ini bukan Ayub, tapi Habakuk, Nabi Habakuk. Yaitu semuanya lenyap. Tapi mereka harusnya mengutuk pada Tuhan. Harusnya dia kecewa kepada Tuhan. Sebab Habakuk juga seorang yang rajin, seorang yang tekun, seorang yang mengandalkan Tuhan. Tapi mengapa mereka juga tidak mau
mengutuk, tidak mau menyalahkan Tuhan. Bahkan dia merasakan sukacita, merasakan sorak-sorenya, atau senang sekali walaupun dalam keadaan susah. Itulah Habakuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana? Apa Habakuk semplah? Kalau darat yang terus, aku yang surga penang gereja, tapi kaya uripe kaya ki terus, dadi rondo-rondo sing lamar. Tapi ya itulah Habakuk pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pula hati Habakuk tidak merasakan galau, tidak merasakan susah, walaupun harta benda mereka yang biasanya panen tanaman yang ditanam panen, lalu kambing dombanya juga banyak yang menghasilkan, tapi Habakuk tidak seperti itu. Dia tetap tidak galau. Bahkan orang-orang mengatakan, walah Habakuk, kok kamu kok demikian, kok yang nerimo, harusnya Tuhan tuh memberikan berkat yang melimpah pada kamu, tapi kamu kok yang nerimo. Oh, kamu udah stres, kamu sudah galau. Kalau galau pelajarannya Bizarat itu, galau itu G-nya itu gelisah, A-nya yaitu gelisah antara lanjut atau enggak. Kalau udahan. Jadi galau itu pelajarannya Bizarat, gelisah antara lanjut atau udahan. Tapi luar biasa, Habakuk tidak galau. Habakuk tetap semangat menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Normalnya orang yang mengalami demikian, mestinya dia akan frustasi. Habakuk akan lari mencari keselamatan yang lain. Tapi Habakuk tetap berpegang teguh pada Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan yang mereka memberikan kebaikan dan memberikan berkat kepada Habakuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala yang dapat ditanggung oleh Habakuk di dalam Dia yang memberi kekuatan baginya. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya, ibu-ibu yang pada sore hari ini hadir untuk seperti biasa sebulan sekali nyisikan waktu untuk bertemu dengan saudara kita, ibu kita dari bermacam-macam kelompok, yang ada 7 kelompok, hanya 2 kelompok yang tidak hadir, dimaklumi karena jauh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga hendaknya seperti Habakuk. Walaupun kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan apa, kita hanya percaya, kita hanya mengandalkan satu kekuatan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi marilah kita belajar dari Nabi Habakuk. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, kita tetap bersandar pada kekuatan dan kasih karunia yang selalu tersedia ketika kita lemah, ketika kita frustasi, ketika kita galau. Kita tetap bersandar kepada Tuhan, sebab kita membutuhkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, menyapa pada kami semua. Mampukan kami ya Tuhan, seperti Nabi Habakuk. Walaupun mereka kekurangan, mereka galau, mereka frustasi, mereka dihina oleh temannya, tidak layak untuk menyembah pada Tuhan, tapi mereka tidak menghiraukan teman-teman yang menghinanya. Dia selalu bersandar kepada Tuhan, baik suka maupun duka. Bahkan mereka menyerahkan jiwa raganya sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pula kami ya Tuhan, mampukan untuk seperti Habakuk. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa.
dan mengucap syukur sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktu sebenarnya silakan Madam. Terima kasih Bu Jarot, firman yang begitu indah yang mengingatkan sore hari ini supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan apapun keadaannya, meskipun kita galau ya. Apalagi hidup kita sebagai pengikut Kristus harus selalu semangat, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang patut kita andalkan. Terima kasih Ibu Jarot sekali lagi ya. Acara sore hari ini memang sengaja dipersingkat ya Bapak Ibu ya, karena nanti kita mau ke Bu Markus ya. Kita akan doa syafaat ya. Kita akan doa syafaat bersama-sama untuk Ibu yang sudah mendapatkan amanat Bu Darmat ya. Untuk membawakan doa syafaat, monggo Ibu Darmat. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Kami hantarkan. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, yang boleh kami sembah dan boleh kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini dengan sukacita. Terima kasih pula Tuhan karena Tuhan telah memberikan firman kepada kita semuanya lewat Habakuk 3. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan sehingga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan, pada sore hari ini kami dari beberapa kelompok di GKJ ini boleh berkumpul bersatu hati dalam wadah KWD. Tuhan, terima kasih karena saat ini kita sudah boleh berkumpul lagi seperti masa-masa yang sudah kita lewati. Kita sangat-sangat bersyukur karena kondisi sudah sangat membaik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena mungkin kondisi kesehatannya yang kurang sehat ataupun ada keperluan yang lain Tuhan, kami tidak tahu. Namun semuanya kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberikan penyegaran buat saudara-saudara kami ini. Tuhan, apabila ada yang bepergian juga Tuhan, lindungi di perjalanan sehingga boleh selamat sampai tujuan dan boleh kembali pula sampai di kediamannya masing-masing. Tuhan, pada sore hari ini kami sangat berterima kasih karena berkat-Mu kami dalam kondisi sehat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, negara kami Indonesia tercinta ini. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera di dalam negara kami sehingga terluput dari segala mara bahaya dan bencana. Untuk para pemimpin yang memimpin negara ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga apapun yang diterapkan dalam negara kita tercinta Indonesia ini akan sangat bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk sesama kami yang seiman di kota Pekalongan ini dari berbagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga tengok satu persatu sehingga Tuhan berikan damai sejahtera kepada mereka semuanya. Tuhan, mungkin banyak sekali dosa yang kami lakukan
Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon maaf segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni dosa serta kesalahan kami ini. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dharma, Tuhan Yesus memberkati. Memasuki acara berikutnya, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan iringi dengan pujian beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. 1, 2. Beri syukur, beri syukur. Mari Bapak Ibu kita satukan hati. Bapa kami di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau senantiasa hadir di dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan pada sore hari ini Tuhan, kami juga bisa mempersembahkan sedikit dari persembahan kami yang sudah Tuhan limpahkan pada kami dan kami persembahkan Tuhan. Namun persembahan ini tentu saja banyak cacat dan celah. Kiranya Tuhan sucikan terlebih dahulu sebelum kami pergunakan. Tuhan kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan. Baik itu persembahan-persembahan yang bisa kami lakukan di dalam bentuk apapun, kiranya Tuhan berkati. Dan Tuhan, jika kami di dalam persekutuan ini terselip banyak dosa, kiranya Tuhan ampuni. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini Tuhan panggil menghadap ke pangkuan-Mu, yaitu saudara kami Ibu Markus Sumarni yang sudah lama Tuhan beliau menderita sakit dan sekarang sudah Tuhan panggil. Kami juga berdoa untuk keluarga besarnya agar keluarga besarnya dapat menerima anak cucu, mantu, keluarga besarnya kami serahkan ke tangan kasih-Mu, agar diberi kekuatan, agar diberi keikhlasan, ketabahan menerima kenyataan pada sore hari ini. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan bersama-sama untuk menghibur beliau, keluarga besarnya bersatu hati di sana di Jalan Manunggal. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan antarkan kami semua sehingga dalam damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan, di dalam pergumulan ini tentu saja banyak cacat dan celah. Kiranya Tuhan ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami minta di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ini adalah pengumuman dari Ketua KBD. Terima kasih Ibu Nia selaku pembawa acara, Ibu dan Bapak yang kami hormati dan yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini juga membawa kebaikan untuk kita bersama. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada kelompok Eden yang sudah bersedia menjadi petugas, dan kami mohon maaf selaku ketua antara otak dan tangan saya ternyata tidak sinkron. Harusnya memang yang tugas Nazaret, kami salah baca, maka kami akan tukar untuk tugas berikutnya. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Komisi Perawat Jenazah atau KPJ yang sudah hari ini bekerja sama dengan KWD walaupun tanpa rapat Mbak Asing, kita mengadakan pembelajaran bersama yang sebentar lagi akan kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Informasi berikutnya Bapak dan Ibu, untuk tugas pertemuan KWD bulan Agustus adalah kelompok Galilea.
kelompok Galilea, tugas di pertemuan KWD. Kemudian petugas utusan GKJ Pekalongan mewakili ke pertemuan GWKP. Ini kami tukar, harusnya Eden, tapi karena kita tertukar jadwal maka kelompok Nazaret, monggo Bu Irna, pengurus kelompok Nazaret, kita kondisikan. Kita mewakili GKJ Pekalongan menghadiri pertemuan GWKP yang dilaksanakan tanggal 25 Juli di GKI jam 5 sore. Kebetulan kita tidak dapat tugas. Informasi dari GWKP, sudah terbentuk kepengurusan baru, masih Bu Lucy dan didampingi oleh Ibu David. Kemudian salah satu teman kita Bu Hanani ini juga menjadi salah satu pengurus GWKP periode 22-2024 kalau nggak salah. Selamat Bu Harnani, selamat melayani. Salam buat teman-teman di GWKP. Kemudian untuk informasi yang mendapat arisan pada bulan Juli yang mendapat adalah Ibu Raharjo, Ibu Salahuddin, dan Ibu Agus Rianto. Itu yang mendapat arisan. Kemudian yang beruntung sore hari ini mendapatkan door prize itu Bu Darman, kemudian Ibu Agus Jati, Ibu Endar, dan Putri Harso. Putri Harso memang beruntung setiap bulan selalu beruntung mendapat door prize, maka rajin seperti Putri Harso. Ngaten Ibu dan Bapak, beberapa informasi selanjutnya mari nanti kita ikuti bersama pelatihan yang dilakukan oleh Komisi Perawat Jenazah. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Agus. Selanjutnya adalah pengisian dari Komisi Jenazah ya. Ya, monggo Bapak Ibu ingkang kagungan tugas. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita merawat jenazah, terutama memandikan jenazah. Apa saja yang perlu kita siapkan, alat-alat apa saja, dan bagaimana caranya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya dan sudah bisa, mungkin yang sudah terbiasa, yang nanti kita belajar lagi bersama. Apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu? Yang pertama, kita menyiapkan tempat untuk memandikannya. Misalnya ini meja, ya kita beri alas dengan menggunakan taplak atau ini dari perlak ya, yang tidak tembus air. Monggo Mbak Esther dan Bu Hari siap. Yang kedua, kita menyiapkan, kalau saya mengatakan ini oto ya, untuk menutup dada supaya nanti kalau waktu kita air itu tidak membasahi tubuh kita, dan juga kita menjaga dari mungkin kuman-kuman atau kotoran yang mungkin ada di dalam jenazah itu. Mbak Esther, non sewu, Mbak Esther kesini dulu, Mbak Esther, itu ditinggal aja biar diurusi yang lain. Yang kedua, kita siapkan kaos tangan karet ya, kita gunakan kaos tangan karet. Ini kita pakai semuanya yang bertugas menggunakan kaos tangan supaya tangan kita juga steril. Setelah kaos tangan kita pakai, kita siapkan yang lain ya. Ini kaos tangan bisa dirangkap ya, kaos tangan bisa dirangkap apabila jenazah itu dalam keadaan sakit atau jenazahnya meninggal karena sakit penyakit. Juga tidak lupa kita pakai masker, Ibu ya. Kita pakai masker, tapi mohon maaf sekarang saya nggak pakai masker. Kita pakai masker juga jika si jenazah ini meninggal karena sakit penyakit yang menular. Ini bisa menggunakan masker yang rangkap ya.
Kita rangkap supaya jangan hanya satu lapis tapi 2 atau 3 lapis. Ini ya memang megap-megap Bapak Ibu ya. Dan kalau memang itu COVID, kita menggunakan APD. Karena kita tidak punya APD yang memadai, ya kita bisa menggunakan jas hujan. Ya, kita kemarin waktu COVID kita menggunakan jas hujan. Ya. Ini seumpama ini jenazahnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, alat-alat yang perlu kita gunakan yaitu diantaranya ada sabun, ada sampo, ya, ada sabun, ada sampo, ada bedak, ada alkohol, ada diglonyo, terus ada isolasi, ada lakban, ada ini kasa, ada juga kapas, ya. Kasa, kapas, minyak, ya ini dirapit ya. Nah ini terus juga ada pingset, ya. Ada juga cotton bud, ada juga gunting. Ini perlu kita siapkan terlebih dahulu, ya. Ini kita siapkan semuanya. Setelah itu siap, kita juga tidak lupa menyiapkan ember untuk air, ya, ember untuk air. Nah ini ember bisa kita gunakan 2 ember. Nanti kita 1 ember yang untuk membilas waslap yang basah dan atau yang kotor dan yang masih bersih. Tidak lupa juga waslap ini tetap kita gunakan. Nah Bapak Ibu, juga selain itu ada handuk. Kita siapkan 2 anduk, ya, 2 anduk, boleh besar semuanya, boleh besar kecil, tetapi jangan terlalu kecil ya. Jadi inti untuk bisa membersihkan setelah kita mandikan. Saat ini kita akan mempraktekkan, yaitu dengan menggunakan waslap terlebih dahulu, ya. Setelah maaf Bapak Ibu, sebelum kita memandikan, kita minta izin dulu kepada keluarganya. Sudah bolehkah kita mandikan? Kalau sudah, tadi kita sudah mengetahui kondisinya jenazah sakit biasa atau sakit tua, maka kita cukup menggunakan 1 masker. Tidak perlu pakai APD. Tapi ternyata penyakitnya menular, maka kita perlu menggunakan 2 masker atau boleh lebih. Perlu kacamata kalau perlu. Ya topi, ya topi yang seperti perawat itu, pakai topi yang untuk mandi itu ya. Nah, itu supaya tidak terbang. Dan sebelum memandikan, setelah kita meminta izin kepada keluarga, kita adakan doa Bapak Ibu. Kita berdoa dulu. Setelah kita diperbolehkan, kita berdoa. Terus kita mulai memandikan jenazah. Mohon maaf tadi saya lupa, apabila kita akan memandikan jenazah, bila kita menggunakan arloji, kita copot. Kita menggunakan cincin, kita copot. Mengapa? Karena kemungkinan saat kita memandikan jenazah ini, cincin ini akan ada kotoran dari jenazah di dalam cincin. Juga arloji ini bisa juga terkena air dari jenazah. Maka perlu kita copot terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, mari sekarang kita akan memulai. Dari mana kita memulai memandikan jenazah Bapak Ibu? Kita jangan takut, jangan ragu kalau megang jenazah. Kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu takut, nanti malam tidak bisa tidur. Sungguh, iya, betul. Kemarin saya waktu memandikan Pak Sang, semalam saya nggak bisa tidur. Karena waktu saya dengan Mbak Hari memandikan itu nggak apa-apa, setelah Bu Agus yang megang katanya ngorok lagi. Ini intermezzo ya, intermezzo. Medeni Bendrawani. Ya Bapak Ibu ini ya. Pertama kita buka kepalanya. Nah, rambut kita lihat kotor atau tidak. Kalau kotor kita ambil air dan kita cuci
kita keramasi supaya bersih. Iya. Dan di bawahnya kita tadai airnya ya, kita tadai. Ini kita ambilkan air, terus kita gebyur pelan-pelan, ya. Walaupun nanti mau diwaslap, tapi tetap pakai sampo ataupun ya kita samponi pakai waslap nanti ya. Terus dicuci lagi sampai bersih, terus diandui. Nah ini pertama-tama rambutnya dulu Bapak Ibu. Ya, setelah rambut selesai, maka kita bersihkan pada muka. Mukanya pakai 2 waslap. 1 waslap untuk membasahi, 1 waslap dengan sabun. Dan satunya lagi waslap nanti untuk membilas. Ya, ini disabun, dibersihkan. Kita lihat sampai dengan telinga Bapak Ibu, sampai telinga tadi sudah dikeramas itu sudah. Ini kita sabun sampai telinga, hidung, sampai leher. Nah, setelah disabun, yang satunya membilas pakai air yang bersih. Jangan 1 waslap untuk sabun dan untuk membilas, nanti kotor tidak selesai. Ya, setelah itu kita lihat, kita bersihkan hidungnya Bapak Ibu pakai cotton bud. Ya, hidungnya kita sobok, kita bersihkan pakai cotton bud. Telinganya juga kita bersihkan pakai cotton bud. Sekali pakai ya Bapak Ibu, cotton bud kita tutup. Ya, setelah itu kita ambil kasa, dibasahi untuk membersihkan gigi. Kalau perlu disikat pakai odol. Ya, ini dibersihkan. Nah, terus kita tutup lagi, kita bersihkan, kita keringkan dengan anduk. Setelah selesai pada kepala, kita ke bawah, yaitu ke lengan bagian kanan. Ya. Yang jauh dari badan kita. Ya. Ya, lengan kanan. Kita bersihkan dulu tangan sebelah kanan. Dan tutup, jangan dibuka ngablak nggih Bapak Ibu saru. Nggih, iki ya Mbak. Satu persatu kita basahi terus kita sabun. Kita basahi terus kita sabun. Iya, kita sabun. Nah, setelah kita sabun begitu, nah disabuni semuanya sampai ketiak nggih Bapak Ibu, sampai sela-sela jari. Sela-sela jari jangan sampai lupa. Kita bersihkan terus kita bilas. Yang satu membilas. Ya, yang satu membilas, membersihkan terus sampai bersih, sampai ketiak, sampai pundak ya. Ini kita keringkan dengan anduk. Nah, kita pindah ke bagian kiri. Nah, tengah tangan yang sebelah kiri kita bersihkan. Ya. Ini kita sabun juga. Ya, kita kalau tangannya kaku supaya lemas Bapak Ibu, bisa kita menggunakan, kalau tidak ada alkohol, ya, kalau ada alkohol ya kita blonyo alkohol supaya nanti bisa lemas. Kalau nggak ada alkohol bagaimana Bapak Ibu? Kita rebus teh, ya, agak kental itu teh anget-anget itu jangan diminum, tapi dipakai untuk membersihkan atau membalur ini terus supaya lemes. Jangan lupa disebut, misalnya namanya Pak Suto, nun sewu nggih, astane kersane lempeng, kersane lemes, ngaten nggih. Nggih. Nah, nggih. Ya, setelah itu baru dada. Ya, bagian dada di atas kemaluan, jadi dari perut, dari pusar itu ke atas. Kita sabun, kita bersihkan semuanya. Misalnya ini perempuan ya bawah payudara kita bersihkan semuanya sampai bersih, disabun semuanya. Setelah disabun semuanya baru dibilas lagi dengan air yang bersih. Ya, kita bilas dengan air bersih. Nah, sambil dibilas yang masih yang satunya
tadi memegang perut atau menekan perut supaya udara yang ada di perut mungkin keluar atau ada kotoran yang bisa keluar. Bisa itu keluar kentut, angin, bisa keluar kotoran. Ya. Nah, ini kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan di dada, bagian dada, kita bersihkan kaki. Kita bersihkan ke kaki. Loh, yang tengah kok belum? Yang tengah nanti terakhir. Ya, kita kaki. Kaki sama dengan tangan tadi, yaitu kaki kanan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, ini terus yang atas ditutup dengan kain yang kering, yang bersih. Ya, setelah tadi, nah ini dibersihkan pakai disabun. Ya, tadi dibasahi dulu, baru disabun, bersihkan. Terus yang satunya ini sampai selangkangan ya Bapak Ibu. Ya, sampai selangkangan kita bersihkan, sampai bawah kaki ya, sampai bawah sini kita bersihkan, juga sela-sela jari kita bersihkan. Terus kita bilas. Nah, terus kita bilas, setelah bilas di bawahnya diberi juga alas supaya nanti tidak terlalu basah. Yang satunya bilas, yang satu nyabuni yang sebelah kiri. Ya, terus kita bersihkan, setelah itu kita keringkan dengan handuk. Nah, bergantian kanan kiri kita bersihkan dengan kita lap ya dengan handuk. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita iringkan. Kita akan membersihkan. Cara iringkannya begini Bapak Ibu. Kalau tangannya ini begini, ini kita atas dulu, baru kita tarik. Iya, jangan di mana ya? Nah, satunya megangi, ya satunya megangi, satunya memberi sabun, nyabuni. Ya, disabuni dari atas. Kalau di sini ada kotorannya, Bapak Ibu, kita bersihkan terlebih dahulu kotoran. Kalau ada luka, biasanya kalau sakit sudah lama tiduran, sini ada luka ya Bapak Ibu ya, kita tutup dulu lukanya. Setelah yang sini bersih, lukanya terus kita tutup pakai kasa, ya pakai kasa, dan juga isolatif yang iya ini kita tutup, kita tempel, kita solak plester kuat supaya tidak. Nah, itu setelah bersih, setelah kita tutup supaya tidak itu, terus kita lanjut untuk membersihkan yang bagian bawah sini. Nah, kaki yang tadi sini mungkin ada yang belum bersih, kita bersihkan. Ya, terus semuanya terus miring sini. Gantian diiringkan ke kanan. Nah, begini, diungkek-ungkek pokoknya. Ya, diungkek-ungkek. Maka dari itu yang namanya memandikan jenazah tidak cukup 1 orang, minimal 3 orang. Nah, setelah selesai, untuk menutup kemungkinan supaya tidak keluar lagi kotoran dari dubur, maka kita bersihkan dulu dubur. Setelah bersih, kita yakin itu bersih, ya sampai dengan kemaluan kita bersihkan semuanya. Dari dubur kita tutup, nun sewu, kita kudu tegel. Kita masuki kasa di dalam dubur, kapas dan kasa. Nanti ya kita pakai pinset, kita masukkan. Nek tegel ya nganggo tangan di leseke, ya langsung terus pakai kasa. Sudah bersih semuanya, kita keringkan pakai anduk lagi, ya. Tapi ini sambil ini nanti tutupnya jangan buka seperti ini nih Bapak Ibu, ditutup pakai kain tadi ya, yang bersih, tapi jangan yang tadi untuk masih basah, yang sudah basah jangan ya, yang bersih. Nah, setelah selesai semuanya, sudah bersih semuanya Bapak Ibu, kita beri talak, atau boleh juga diberi alkohol dulu, ya diberi alkohol dulu boleh, atau diberi minyak dulu boleh, baru diberi talak. Jadi kayak
bayi itu kalau sudah dimandiin terus dikasih minyak. Ya kalau ada yang kaku-kaku supaya nanti memberikan pakaiannya itu mudah, itu diberi alkohol atau tadi teh itu tadi supaya lemes. Baru kita beri talak, kita beri bedak. Bedaknya boleh bebas. Kalau keluarga menginginkan pakai hasen ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita perawatan jenazah menyediakan talak yang ini. Ya, nanti kita beri talak semuanya dari atas sampai bawah. Setelah selesai semuanya kita beri talak dan kita bersihkan. Barulah kita menyiapkan pakaian yang sudah disiapkan oleh keluarga. Jika keluarga sudah menyiapkan pakaian, sebelum kita mandikan kita meminta, Mbak atau Bu, Pak, tolong disiapkan pakaian untuk jenazah. Biasanya Bapak Ibu yang punya, yang sudah tua-tua itu sudah siap. Nduk, soknya aku mati nganggo niki yo, Nduk. Nah, biasanya begitu. Nggih. Nah, sebelum kita beri pakaian, kita pakai pampers dulu Bapak Ibu. Kita beri pampers dulu. Nah, ini bisa pampers yang pakai celana, bisa pampers yang kereketan. Nah, ini kalau pakai celana ya dari bawah seperti memakai celana itu. Ya, kita pakaikan sampai atas. Bapak Ibu, kaya nek nganggoke bapake ya. Terus kita baru kasih celana dalam. Walaupun sudah pakai pampers tapi tetap pakai celana dalam. Ini celana dalamnya masih baru Bapak Ibu. Masih ada mereknya aja. Jangan suudon. Nah, dan terus kalau perempuan kita pakai BH. Ya, ini BH-nya juga baru beli kemarin Mbak Bu Hari ya. Nah, kita pakaikan BH. Kalau sudah disiapkan kaos dalam ya kita nanti pakaikan kaos dalam. Ya. Nah, setelah semuanya selesai, kaos pakaian dalamnya sudah, baru kita beri pakai jarit atau pakai rok, monggo nanti. Ya, kalau pakai jarit ya kita jariti, kalau pakai rok ya kita pakaikan roknya. Nah, kalau ini simple kita menggunakan yang sudah jadi seperti rok sehingga enak. Tapi kadang-kadang kalau pakai jarit yang masih panjang itu ya kita ubet, ya kita ubet gitu. Kita berikan pakaian, terus kita beri baju. Bagaimana kalau tangannya kaku seperti ini Bapak Ibu? Ya ini kan kaku ya, kaku turnemen. Ini gimana? Ya coba Mbak Esther agak geser. Kalau tangannya kaku seperti ini sudah tidak bisa ditekuk, ini kita bisa memakaikan bajunya bisa nanti dari atas. Tapi tetap lengan kita masukkan terlebih dahulu. Okay. Kalau masih lemes, ya seperti kita memakaikan baju orang biasa itu ya, kita pakaikan, kita iringkan sana, iringkan sini, begitu ya. Nah, mari. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Pakaian. Mana sih? Iya, ini kita berikan pakaiannya. Kalau masih lemes ya, kalau masih lemes kita pakaikan biasa seperti biasa, ya seperti biasa. Kita tekuk begini, ya kita pakaikan. Nah, ini kita pakaikan seperti biasa. Kalau ya, nah, setelah itu kita rapikan baju, kita rapikan
kita tutup semuanya. Bagian bawah juga kita rapikan. Kalau perlu kita angkat sedikit, ya. Ya, ini kalau perempuan. Setelah selesai kita menggunakan pakaian, ya, kita menggunakan pakaian, semuanya kita sudah menyiapkan sendal atau sepatu, boleh dipakaikan. Oke. Terus kaos tangan juga kita berikan kaos tangannya, kita pakaikan kaos tangannya kanan dan kiri. Ya, kita beri kaos tangan. Nah, kita usahakan tangan nanti tetap di atas perut, Bapak Ibu. Kita kelangkupkan atau kita ini di atas perut. Kalau ini kaku, boleh kita tali terlebih dahulu untuk menyatukan supaya tidak lunggang atau tidak nekuk. Nah, ya. Nah, untuk mulut apabila mangap, ya, kan biasanya ada yang mangap gitu ya. Kita tarik bibir bawah dan bibir atas, kita tarik bersama. Terus kita bibir atas kita tutupkan bibir kiri, bibir bawah. Nah, jadi ditarik, diciling gini, diciling gini atas bawah, terus ini ini atas ditutupkan ke bawah itu. Laki-laki, apakah boleh perawat jenazah perempuan merawat laki-laki jika kepepet, tidak ada yang mau atau tidak ada yang tugas? Misalnya GKJ Pekalongan pas Pak Agus lunga ora ono ini Mbak Ari kan Mbak Esther, ya apa boleh buat kalau keluarga memperbolehkan. Demikian juga keluarga boleh ikut memandikan. Ya, keluarga boleh ikut memandikan, tidak hanya perawat jenazah saja. Jadi boleh Bapak Ibu nggih. Kemarin Nun Sewu seperti Pak Sam itu justru kami juga semuanya. Dan juga Bu Sam sendiri. Nggih, mboten napa-napa karena keterbatasan tenaga perawat jenazah. Ya. Dulu waktu Nun Sewu, ibunya Bu Nyoman, saya juga dengan Mbak Esther yang memandikan, bersama-sama memandikan. Tidak apa-apa. Memakaikan baju, memakaikan celana dan enggak masalah. Kemarin waktu Nun Sewu Bumisju, saya dengan istri saya yang itu memakaikan baju setelah memandikan itu. Jadi tidak masalah. Boleh. Dan ini tidak harus pakai waslap Bapak Ibu. Kalau keluarga menghendaki untuk digebyur bila ada tempatnya, boleh. Nek orang tempatnya seperti ini, biasanya kalau di neng desa itu ya dipangku. Kalau keluarganya ingin seperti itu, peneran perawat jenazah lebih enak. Karena nanti tinggal yuk diringke Mas, miring, yuk diringke, itu akan lebih bersih kalau digebyur memang. Ini karena mungkin keterbatasan tempat. Sekarang kan rumah-rumah mini ya, mini ya. Kalau mau gebyur mungkin tidak memungkinkan, ini pakai waslap. Jadi boleh ya Bu ya. Jadi kalau misalnya terpaksa tidak ada yang laki-laki karena ini jenazah laki-laki, perempuan tidak masalah yang merawat. Demikian juga perempuan bila laki-laki hanya ada bapak-bapak yang monggo, kalau keluarga mengizinkan tidak masalah juga. Yang lain monggo, nggih Pak D Agus. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk disabun, dipakai alkohol boleh Pak. Sabun itu untuk meyakinkan bersih Pak. Nggih. Jadi mungkin kalau memang kalau menurut saya itu harus sabun Pak, disabun. Jadi kalau memang tidak mungkin untuk disabun karena
Kalau di sabun mungkin airnya terlalu receh-receh Pak nggih, pakai alkohol juga monggo. Ya, pakai alkohol saja, diseko pakai alkohol juga tidak masalah. Asal nggih jenazah itu sehat, bersih. Sehat, bersih. Maksudnya sehat, bersih, tidak penyakitan. Misalnya kaya nun sewu niki, dilalah kok ngerti-ngerti mak gletak langsung mati. Dan ini kan resik nggih. Dan itu tidak harus digubyur atau tapi boleh diseko saja. Ngaten Pak Diagus, ada lagi Pak Diagus? Iya. Anjing. Tapi dengan alkohol tapi cek. Ya enggak? Iya, betul. Yang kedua yang jelas 5 tuang. Iya. Karena kan hanya itu toh gitu. Iya. Dan kalau boleh usul berarti karena tidak setiap keluarga itu punya sarana penyucian, itu nek nggone KPJ kuwi dipan itu punya HP, cuman dikirim jangan dengan bareng karo kotake nanti kesuwen. Iya. Terima kasih. Maaf, perlu saya sampaikan bahwa saat ini kita untuk mencari alkohol sangat sulit Bapak Ibu. Harus pakai resep. Kita beli alkohol harus pakai resep. Terutama alkohol yang di atas 50-60%. Kemarin saya waktu mau cari alkohol untuk Pak Sam itu di apotek, Pak untuk apa? Siapa? Di mana? Dan lain sebagainya. Malah ditanya sana sini sana. Wis ora sida Mbak, aku ora sida tuku alkohol saya gitu. Akhirnya mau diberi kalau bawa botol. Karena di apotek itu adanya drigenan sekarang. Terus misalnya Bapak Ibu menginginkan jenazah akan 2-3 hari, mau disuntik formalin bisa, tapi mahal Bapak Ibu. Formalin sekali suntik 2,5 juta. Dosisnya itu pokoknya sekali suntik itu kelihatan 2 liter kalau nggak salah, itu 2,5 juta sudah lengkap dengan yang nyuntik. Jadi nanti kita kerjasama dengan gotong royong. Nanti gotong royong yang menyuntikkan memerintahkan dokter untuk disuntikkan. Iya, jadi sekali suntik. Jadi satu paket itu untuk sekali suntik. Iya, tapi ada juga pakai tablet. Tablet itu nanti dimasukkan dari dubur dan dari, tapi itu sulit kalau menurut saya itu. Kalau jenazah sudah kaku atau mati sangat tidak memungkinkan untuk beredar. Tapi yang suntik itu bisa. Pak Salahuddin tadi, monggo. Alat-alat bantu. Contoh yang paling mudah, gigi palsu. Gigi palsu mungkin ada yang gigi palsu emas. Ini bagaimana? Apakah harus dilepas atau bagaimana? Terus. Bapak Ibu, apabila jenazah menggunakan perhiasan seperti anting, gelang, kalau kita lepas kita berikan kepada keluarga. Tetapi jika gigi palsu, kita izin kepada keluarga. Kalau keluarga menginginkan giginya dicopot, kita copot. Kalau tidak, ngapain kita harus nyopot? Karena kalau kebanyakan ya tidak. Kebanyakan keluarga mengikhlaskan kalau gigi tidak dicopot. Biasanya begitu. Ya. Kalau gigi, jadi tidak wajib kita Pak. Dan kita tidak tidak wajib untuk mencopot. Tapi kalau keluarga menginginkan, kita usahakan untuk dicopot. Kalau keluarga menginginkan, Mas, ada gigi palsunya, dicopot, ya kita copotkan. Tapi kalau tidak, kita tidak perlu menanyakan, karena kita kan mungkin nggak tahu ada gigi palsunya yang emas atau apa, kan
Mungkin waktu membersihkan baru kita tahu. Ngaten nggih Pak Saludin. Jadi kalau perhiasan yang lain seperti anting, kalung, gelang itu kita copot, kita berikan kepada keluarga. Tapi kalau gigi selama saya jadi komisi perawatan jenazah dan memandikan jenazah belum mengalami seperti itu. Yeah. Monggo yang sanis sebut. Yang lain mungkin sudah. Kalau sudah selesai semuanya Bapak Ibu, kita sudah rapikan seperti ini. Nanti untuk lipstik dan lain sebagainya kalau sudah kita masukkan kepada peti. Ya. Nah sekarang ini sudah selesai. Sudah selesai. Kalau tadi sini basah, maka kita ambil yang basah, kita ganti yang kering. Kalau ada tempat yang lain ya kita pindahkan ke tempat yang lain. Kalau tidak ya yang basah-basah kita ambil supaya pakaian tidak basah. Maaf tadi ya, sebelum diberi pakaian itu tadi bawahnya dikeringkan dulu supaya kering. Men klambine ora teles. Oke. Nah, sekarang kita memasukkan ke peti. Bagaimana caranya kita membawa? Oh ya, monggo. Ya. Oh ya. Ya. Ya, boleh. Nggih. Jadi kalau nanti ini basah, kalau ini basah, Pak Agus Jati mengusulkan alangkah baiknya 2 perlak. Bisa nih. Nah, kalau ini tadi hanya pakai waslap, itu biasanya tidak terlalu basah karena di bawahnya sudah kita beri anduk, ya, beri anduk atau jarik yang tadi untuk menutupi supaya sehingga biasanya kering. Dan sebelum kita masukkan ke peti, kita panggil keluarganya. Monggo Bapak Ibu keluarga, kita akan mengangkat Ibu Sorap itu ke peti. Nah nanti keluarganya yang diminta untuk mengangkat. Ya. Lah sekarang bagaimana cara membawa ini? Ini 3 orang Bapak Ibu, atas, tengah, bawah. Cara ngangkatnya, tangan kiri masuk bawah, tangan kanan di atas. Sehingga seperti memeluk. Setelah kita siap semuanya, baru kita abri bawah 1, 2, 3 angkat. Ya, kita bawa ke sana. Setelah kita sebelum masuk kita siapkan petinya itu, kita sudah berikan alas, kita beri mungkin kalau agak supaya tidak terlalu bau kita bisa beri alas teh di bawahnya, ya kita taburkan teh atau kopi nggak apa-apa di bawah di bawah mori kita beri teh kita itu. Terus setelah itu kita beri bantal. Apabila keluarga menghendaki pakaian tersayangnya mau diberikan atau diikutkan untuk di dalam peti, itu kita tata di bawah jenazah. Sebelum jenazah dimasukkan. Jadi misalnya, Mas kayak ibu klambine jarike kesayangane men melu. Silakan. Oh kayak arlojine kalunge men melu, silahkan. Tetapi di bawah jenazah.
ditata rapi, malah nggo bantalan. Nah itu, oke. Ini setelah selesai seperti itu, baru kita rapikan baju, kita rapikan semuanya, terus kita beri lipstick. Kalau yang biasa pakai lipstick, nanti silahkan bisa keluarga, bisa juga perawat jenazah. Selesai, kita tutup pakai kain tilo, kita serahkan kepada keluarga. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kami perawat jenazah sudah selesai merawat almarhumah atau almarhum. Monggo untuk selanjutnya, perawatan selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Setelah itu selesai, kita tutup dengan doa bersama-sama dengan keluarga. Kalau ada Pak Pendeta, ya kita mohon doa dari Pak Pendeta bersama. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira sampai di sini kita bersama-sama berlatih merawat jenazah. Semoga dengan pelatihan seperti ini ataupun dengan contoh-contoh seperti ini, kalau ada waktunya saya minta untuk ada yang praktek. Tapi karena waktunya ini sangat mepet dan ini akan ada doa penghiburan di tempat Ibu Markus, maka lain kali kalau akan praktek lagi, kami dari Komisi Perawatan Jenazah siap untuk memberikan pelatihan. Pertemuan yang akan datang, rencana kami adalah menata peti. Bagaimana menata peti? Bagaimana memasang karpetnya atau memasang morinya di dalam peti, memasang itu ada bunga-bunga dan lain sebagainya. Nanti kita akan mencoba juga praktekkan. Demikian Bapak Ibu. Oh ya, apa suka dukanya sebagai memandikan jenazah? Ngoten nggih. Sangat suka, dukanya tidak ada menurut saya. Seneng banget. Setelah selesai memandikan jenazah itu di sini rasanya plong. Seneng, ayem. Uripku iso berguna untuk orang lain. Itu saya suka, senang. Benar-benar saya merasakan senang. Sampai pernah saya ditanya teman-teman muslim, Pak Agus seneng yo dadi mudin memandikan orang mati, sekali mandikan berapa ribu Pak Agus? Saya pernah ditanya seperti itu. Kok berapa ribu? Saya bisa memandikan sudah bersyukur. Saya tidak membutuhkan untuk imbalan. Tenane Pak Gus, bener sungguh kami sosial dari gereja. Yo seneng yo dadi wong Kristen, ana sing ngedusi, ana sing membiayai, ora perlu ngetokke biaya. Begitu. Benar. Saya pribadi ini ya, saya benar-benar merasa senang, merasa terpanggil untuk melayani khususnya pada perawatan jenazah ini. Memang saya sejak kecil oleh nenek saya itu diperkenalkan tidak takut dengan mayat, ya, tidak takut dengan mayat, sehingga saya memang kalau ada orang yang mati senengnya nyedak melu demok sejak kecil. Nah ini sampai saat ini puji Tuhan saya dipercaya dengan teman-teman merawat. Kalau mungkin Mbak Hari suka dukanya memandikan jenazah, monggo. Kalau saya nggak ada dukanya, suka. Saya menjadi anggota KPJ itu sejak anak saya kecil sampai anak saya sekarang 33 tahun. Saya kok nggak pernah sedih. Memang kalau teman sendiri itu satu gereja ya. Maksudnya teman satu gereja itu memang ada rasa kudu hati-hati sambil selalu diajak bicara
seumpama mau memakaikan apa, Nun sewu nggih Bu, nun sewu nggih Pak itu. Tetapi kalau saya kalau saya dipanggil untuk memandikan jenazah yang tidak dari gereja, saya bersama teman saya juga merasakan happy saja. Saya ikhlas karena memang mungkin itu sudah menjadi menjadi panggilan saya. Jadi saya tidak apa-apa walaupun pernah dipanggil orang yang bunuh diri. Saya pernah dipanggil, itu memang agak sulit untuk karena bunuh diri jadi lidahnya keluar. Aduh, itu sampai kemeringet. Saya tarik sini, teman saya tarik sini, lidahnya tuh dimasukkan keluar terus. Sampai akhirnya pakai alkohol itu. Terus ini pengalaman ya Nun Sewu ya Ibu Bapak Nun Sewu. Itu terus akhirnya saya pencet sama teman saya, pencet, kita kenceng itunya, kita tutup dulu ya. Puji Tuhan, kami sambil berdoa, duh Gusti nyuwun pituron paduka mugi menika saged mlebet nggih Gusti, mugi menika saged mlebet ya. Puji Tuhan bisa masuk walaupun setelah mau dimakamkan kami buka, puji Tuhan bisa. Jadi memang kita harus sebetulnya memandikan jenazah itu kita melihat situasi dan kondisi. Jadi kita tidak teoritis. Oh, ini harus diginikan. Seperti kalau luka kalau sini biasanya orang tua tuh luka sampai dalam sekali. Memang kita harus, kadang saya malah pakai soft tag itu, ada yang sedalam itu pakai soft tag, dimasukkan terus pakai hipapik itu. Tapi ya saya sampai sekarang kok ya saya kira saya happy saja. Matur nuwun. Ya, jadi saya kira sama. Kalau sudah kita menjiwai, kita sudah mau terjun, itu tidak ada apa-apa, tidak bermasalah. Ya seperti tadi Bu Hani katakan, kalau lukanya dalam memang harus pakai tidak sembarangan nutupnya. Bisa pakai soft tag tadi itu tutupkan. Kalau dalam bisa sampai 2-3. Pernah saya mengalami waktu masih saya bersama dengan almarhum Pak Atmiati. Itu saya benar-benar diberi pelajaran oleh Pak Atmiati dan Pak Parman. Bagaimana menutup luka yang benar-benar sudah menganga dan non sewu baunya minta ampun. Ini pernah ya, warga kita sendiri, mohon maaf tidak saya sebutkan, itu pernah kami. Dan untuk perawat jenazah kami 24 jam 12 malam dipanggil ya kita datang, jam 4 malam ya kita datang, jam 21 kita siap untuk melayani 24 jam. Jadi Bapak Ibu, apabila ada sesuatu jangan takut, jangan canggung-canggung. Monggo kita bersama-sama berlatih untuk berani merawat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Siapa lagi kalau tidak kita? Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila di dalam kami menyampaikan beberapa praktek ini tadi banyak sekali kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sugeng Dalu dan Sugeng Kondur. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak Agus, Ibu Hari dan Mbak Esther. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga akan bermanfaat bagi kita untuk tidak takut kalau misalnya suatu saat ditunjuk untuk menjadi perawat komisi perawatan jenazah ya.
Karena kata Pak Agus tadi tidak ada dukanya ya Pak Agus ya, sukacita. Jadi apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan seperti untuk Tuhan. Itu dengan sukacita, dengan hati yang apa ya, gembira. Ya. Nah. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup. Ya, karena waktu yang sudah malam, doa penutup tadi sudah sekalian, kita akan kundur dan nanti juga akan ada doa penghiburan di rumahnya Bu Markus. Mari sebelum kundur kita akan berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita lancar dalam perjalanan sampai rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat dan nanti bisa datang di keluarga Ibu Markus. Monggo Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami di pertemuan sore hari ini Bapak, sehingga semuanya bisa berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir ini dalam keadaan baik-baik saja. Kami percaya Bapak semuanya ini karena kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami juga akan saling mundur untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang selalu menuntun kami dan Bapak akan sampaikan di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Terkhusus malam hari ini kami juga akan mengadakan doa penghiburan di rumah keluarga Ibu Markus ya Bapak. Tuhan juga memberkati kami satu persatu sehingga kami boleh mengikutinya dengan sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Segala doa permohonan kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sugeng Kundur dan saya selaku pembawa acara minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Sugeng Kundur, Tuhan Yesus memberkati.